Gitu. Nah, nyeri kepala primer. Nyeri kepala primer ini ya kan ada 3. Jadi ada yang namanya TTH, tension type headache, ada yang namanya migrain, kemudian ada namanya cluster headache. Ya, tuh. Yang pertama ada TTH. TTH penyebabnya adalah spasme muskuler perkranial. Ya, jadi dia disebabkan karena spasme otot. Bentar nih. Wait ya, ada tamu di depan. Oke, jadi kita belajar tentang nyeri kepala ya. Di nyeri kepala ini ya kan ada 3 macamnya tadi ya. Dia ada tension type headache atau singkatannya TTH, migrain, kemudian cluster. Ya, terus TTH. TTH ini penyebabnya adalah spasme muskular kranial. Jadi dia disebabkan karena otot yang spasme. Ya, makanya biasanya nyeri kepalanya adalah seperti terikat. Jadi dia terikat mulai dari depan sampai ke belakang, gitu ya. Atau seperti tertimpa benda berat. Biasanya pasien mengeluhkan yang sebelah belakang terasa berat, gitu ya. Dan karena dia spasme otot, biasanya bilateral. Jadi nggak separuh, ya. Jadi kanan dan kiri intensitas nyerinya sama. Jadi mulai dari oksipital, oksipital belakang sampai ke servikal ya. Gitu. Faktor resikonya apa? Stres biasanya ya, karena pekerjaan, gitu ya, karena kebanyakan mikir ya, akhirnya pusing. Nah, terapinya apa? Terapi awal, ya kan? Atau kalau ditanya terapi yang tepat, tetap kita menggunakan antinya nyeri. TTH itu obatnya cuma anti nyeri, NSAID. Kita boleh pakai ibuprofen, ya, 400 miligram, boleh pakai paracetamol, boleh pakai asam mefenamat, boleh pakai natrium diklofenak, bebas. Ya. Tuh. Dan profilaksisnya kita menggunakan amitriptyline. Biasanya 10 sampai 25 miligram sebelum tidur. Tuh. Itu kalau untuk TH. Yang kedua adalah migrain. Migrain ini penyebabnya adalah karena peningkatan serotonin. Ya, jadi peningkatan hormon serotonin atau yang bisa menyebabkan vasokonstriksi intrakranial. Ya, jadi dia vasokonstriksi pembuluh darahnya. Biasanya nyerinya berdenyut. Jadi ya, berdenyut. Jadi kalau TTH tadi bilateral seperti diikat, sedangkan migrain nyerinya berdenyut dan unilateral. Jadi unilateral salah satu sisi, yang kanan aja atau yang kiri saja. Gitu ya. Nah, migrain sendiri dia terbagi menjadi 2, gitu ya. Nah, apa saja? Nah, di sini ada migrain with aura sama migrain without aura. Maksudnya aura itu adalah apakah ada tanda-tanda defisit neurologis. Ya, berlangsung singkat dan reversibel. Gitu. Aura itu kayak gimana? Jadi mungkin dipicu sama cahaya, bising, tiba-tiba lihat bintik-bintik hitam. Jadi ya itu berarti ada aura. Jika ada aura namanya klasik migrain. Ya, jadi dia ada aura sebelum atau saat terjadi nyeri kepala. Jadi ketika dia merasakan nyeri kepala, tiba-tiba kelihatan pandangannya ada bintik-bintik hitam. Seperti itu. Ya,
Kalau migrainnya tanpa aura, namanya adalah common migrain. Common migrain, jadi dia tidak ada aura, gitu ya. Jadi dia tidak dipicu dengan cahaya, bising, ataupun tidak ada tanda-tanda bintik-bintik hitam. Terapinya apa? Kalau umpama dari common migrain, kalau terapi awalnya kita menggunakan NSAID, ya anti nyeri. NSAID ya bisa pakai asam mefenamat, nadik dan sebagainya. Tapi kalau ditanya terapi yang spesifik atau terapi yang tepat, jawabannya adalah Sumargot. Ya, tuh. Sumargot ini apa? Ini obatnya. Ya, ada sumatriptan, dosisnya 200 mg per hari, atau bisa menggunakan ergotamin 6 mg per hari. Oh. Terus kalau ditanya profilaksis, ya kan, lini pertamanya tetap kita menggunakan amitriptilin. Karena amitriptilin ini fungsinya adalah vasorelaksan. Jadi dia bisa mengurangi spasme otot. Jadi dosisnya 10 sampai 25 mg. Kemudian bisa menggunakan beta blocker, ya, itu bisa pakai propanolol ya, 40 sampai 240 mg. Yang ketiga adalah asam valproat ya, 250 mg. Ini dosis per harinya untuk profilaksis dari migrain. Sedangkan untuk klaster, ya kan, klaster headache dia bisa disebabkan karena idiopatik atau karena stimulus dari hipotalamus, karena cuaca, suhu, atau merokok. Tuh, itu ada penyebab terjadinya cluster headache. Cluster nyerinya adalah retroorbita. Retroorbita apa? Bagian mata sini. Jadi nyerinya cenut-cenut di belakang mata. Ya, dan itu nyerinya sangat nyeri. Jadi pasien biasanya rasanya seperti dibor, gitu ya. Terus ada lakrimasi. Jadi umpama nyeri di belakang mata atau sampai keluar air matanya, terus hidungnya beler, rinore, kayak gitu-gitu. Ya, nah curigalah itu cluster headache. Terus kadang terjadi ptosis. Ya, ptosis itu yang matanya nggak bisa buka sempurna ya. Tuh. Terus biasanya juga unilateral. Jadi menyerang salah satu sisi. Bisa mata kanan saja atau mata kiri saja. Terapi awalnya, ya kan, karena ini nyeri banget, ya kan, biasanya ada gangguan saturasi. Makanya terapi awalnya adalah oksigen. Ya, tapi kalau ditanya spesifik sama, yaitu kita menggunakan sumatriptan. Ya, jadi pakai sumatriptan atau ergo. Profilaksisnya, kita lini pertamanya menggunakan verapamil dengan dosis 160 sampai 320 mg. Lini keduanya pakai amitriptilin, yaitu dosisnya 10 sampai 25 mg. Oke, itu adalah untuk nyeri kepala primer. Jadi, ya kan, ketika ada pasien nih, ya kan, datang dengan pusing, ya kan? Kamu tanya dulu, pusingnya ini nyut-nyutan, ya kan? Atau berputar. Kalau nyerinya berputar, berarti ngarahnya ke sekunder, berarti bisa saja itu vertigo. Tapi kalau nyerinya nyut-nyutan, kamu tanya seperti nyeri kepala primer, ya, tanya nyerinya sebelah mana? Dua-duanya atau salah satu sisi. Semuanya, Dok. Nah, ketika nyerinya dua-duanya, kamu tanya,
rasanya seperti apa? Apakah seperti terikat, Bu? Gitu ya, nyerinya bagaimana? Kalau seperti terikat, berarti curigalah itu suatu TH. Ya, tapi ketika nyerinya berdenyut tapi unilateral, ya kan, salah satu sisi, kamu tanya, nyerinya ini di bagian mana, Bu? Berdenyut atau tidak? Rasanya seperti nyut-nyutan di belakang mata atau tidak? Gitu ya. Kalau nyerinya spesifik di belakang mata, yaitu di daerah orbita, dan pasiennya ada berair-air, berlakrimasi seperti keluar air mata atau rinore, gitu ya. Nah, curigalah suatu cluster Hiddes. Tapi kalau pasiennya berdenyut dok, sebelah sisi saja, gitu. Berarti migrain. Migrain, kamu pastikan lagi apakah dia aura atau tidak. Kalau dipicu sama aura, cahaya, seperti ya, bising dan lain sebagainya, berarti itu termasuk klasik headache atau klasik migrain. Ya, tapi kalau dia tidak dipicu dengan aura, berarti common migrain. Nah, itu ya untuk nyeri kepala primer. Sampai sini ada pertanyaan? Saya belum, Mas. Belum ya? Nah, itu adalah yang sering terjadi. Pernah dapat pasien GBS enggak kamu? Kak pernah dong. Hah? Kak pernah. Enggak pernah? Enggak. Oh, di IGD sering ini, Dek. IGD GBS. Pernah Oh. ditanyain enggak tentang GBS? Kenapa, Mas? Pernah ditanyain tentang GBS enggak? Enggak, pas itu dokter Anggi ngejelasin terus bilang, ini kasus jarang, Dek, gitu. Terus kayak di skip. Di daerah Lamongan sini buahnya, Dek, lumayan. Cukup sering aku. Gitu. Oke, ya udah kita bahas stroke aja ya. Iya. Nah, yang sering. Ini aku ketemu PPT-nya nih. Nah, udah kelihatan Ampun. stroke ya. Nah, jadi stroke ini adalah penyakit saraf yang sering dijumpai dan sifatnya akut. Ya, jadi kegagalan neurologi yang bersifat akut. Insidennya cukup sering ini ya. Gitu. Jadi antara 180 per 100.000 penduduk per tahun. Nah, stroke adalah penyebab kematian peringkat kedua. Pertama apa? Tetap miliknya jantung. Pertama adalah jantung. Yang kedua, stroke. Tuh. Dan stroke adalah penyebab utama kecacatan pada dewasa. Tuh ya. Tuh. Jadi stroke ini eh, akut dan bahaya. Sehingga definisi stroke adalah gangguan fungsi otak, ya kan, bisa vokal, bisa global. Gitu ya. Dan ingat, akut. Berarti dia onsetnya mendadak. Durasinya lebih dari 24 jam. Ya, jadi akut lebih dari 24 jam dan menetap. Gitu ya. Penyebabnya biasanya ada gangguan peredaran darah. Kenapa kok menetap? Karena kalau dia durasinya kurang dari 24 jam dan kemudian kembali normal lagi, namanya TIA.
TIA atau transient ischemic stroke. Jadi dia membaik dalam 24 jam. Jadi pasien datang dengan nggak bisa bicara menceng gini. Ya, tiba-tiba kita ngamarkan setelah 24 jam pasiennya kembali normal. Yang awalnya pelo bisa bicara. Nah, itu namanya TIA. Tapi kalau dia menetap lebih dari 24 jam, baru kita katakan murni stroke. Itu ya. Paham ya bedanya TIA sama stroke? Halo? Paham, paham, Pak. Sorry, sorry, Kak. Ya, peredaran darah otak. Ya, jadi kalau kita belajar stroke, kita harus tahu ya sirkulus Wilisi. Ya, jadi dari arteri cerebri anterior. Ya, ini memvaskularasi otak bagian anterior. Jadi arteri cerebri medial. Itu ya. Kemudian ada sirkulasi posterior, yaitu dari vertebrobasilaris ini ya. Itu tadi ada arteri cerebralis sama arteri cerebri posterior. Kemudian ada sirkulus Wilisi. Ini tengah-tengah ini ya. Sirkulus Wilisi. Tuh. Kemudian faktor resiko. Nah, ini sering ditanyakan. Faktor resikonya apa stroke? Faktor resiko stroke itu terbagi menjadi dua. Ada yang tidak dapat dihindari, ada yang dapat dihindari. Kalau tidak dapat dihindari, ya kan? Berarti apa? Usia, jenis kelamin, ya, ras atau suku atau bangsa. Kemudian genetik. Ini 4 ya. Gitu. Kalau usia memang lebih sering pada lansia ya, orang tua lebih sering dibandingkan usiamu muda. Semakin tinggi usianya, semakin beresiko menderita stroke. Jenis kelamin laki-laki memang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ya, kenapa laki-laki bekerja stresornya tinggi? Merokok, ya, nah, tambah tinggi. Ras, ya kan? Orang berkulit hitam beresiko dibandingkan kulit putih. Ya, kemudian genetik. Sedangkan yang dapat dihindari berarti yang dapat dimodifikasi. Apa saja? Ada hipertensi, ada penyakit jantungnya, diabetes, merokok, TIA ya, hiperlipid, alkohol, ya, narkoba, obesitas, kurang olahraga. Nah, ini mager-mager ini ya, pola makan yang salah, stres. Nah, ini adalah beberapa faktor resiko ya kan yang dapat dihindari. Itu. Ya. Terus klasifikasi stroke. Stroke terbagi menjadi dua. Ada yang stroke iskemik, ya kan? Ada stroke pada stroke iskemik terbagi menjadi dua juga. Ada yang oklusi dan non-oklusi. Yang non-oklusi ini kayak TIA tadi ya. Sedangkan yang oklusi ada dua, trombosis dan emboli. Kalau trombosis itu berarti proses aterosklerosis. Jadi terjadi aterosklerosis pada pembuluh darah yang ada di otak. Sedangkan kalau emboli biasanya penyebabnya karena plak. Jadi ada plak di pembuluh darah yang tiba-tiba nyumbat. Faktor resikonya apa? AF, atrial fibrilasi. AF itu kan jantungnya getar gini ya. Nah, getar gini akhirnya dia bisa membentuk clot, ya, penggumpalan darah.
Ketika gumpalan darahnya itu lepas dari jantung dan menyumbat pembuluh darah di otak, nah itu bisa menyebabkan emboli. Tuh. Kemudian stroke perdarahan. Kalau stroke perdarahan biasanya sering adalah dua ini. Kalau stroke, ya ada intracerebral dan subarachnoid. Intracerebral, ya kan? Berarti apa? ICH. Nah, sedangkan subarachnoid berarti SA, gitu ya. Bedanya ICH dan SAH cuman dicek aja apakah ada rangsangan meningeal sign-nya. Cek meningeal sign apa saja? Kaku kuduk, Heeh. Lucinti 1, 2, 3, 4, Kernik Hmm. sama Lasek. Sama Lasek. lasek, bukan kernik. Kernik sama Lasek, Mas. Oh iya, kerniknya. Lasek juga kah? Mm-mm. Oh, baru tahu. Setahu lasek itu LBP. Iya, masuk LBP juga. Masuk di Oh, klasifikasi cuman bisa iskemik. buat meningial sign juga. Iya. Oh, baru tahu aku, Dek. Makasih tambahan informasinya ya. Nah, soalnya setauku, itu tadi ya, kaku kuduk, ya kan? Brujintis 1, 2, 3, 4 sama kernik. Dulu aku diajarinnya cuman itu. Ya, nggak tahu lagi kalau sudah berkembang ya. Lasek juga dihitung. Gitu. Nah, itu ya. Jadi untuk membedakan SAH dan ICH, cek meningeal sign. Tuh. Terus kalau diajari sama dosen, ya kan dulu ya sama dokter apa? eh Siapa itu? Dokter Diah dulu, ya kan? Paling gampang nih. Ketika kita membedakan stroke iskemik dan stroke perdarahan, tanya anamnesisnya. Kira-kira nih, ya kan? Pasien lemesnya itu ketika bangun tidur atau ketika aktivitas. Gampangannya kayak gitu. Ya, ketika pasiennya itu tidur, tiba-tiba tidak bisa bangun dan lemes, tidak sadarkan diri, kemungkinan stroke iskemik. Gitu. Tapi ketika pasiennya itu melakukan suatu aktivitas, jadi masih sudah bangun nih, ya kan, pagi dia aktivitas masak. Masak tiba-tiba ada keluhan nyeri kepala, kemudian pasiennya aktivitas apapun itu, entah bekerja, entah nyapu, dan lain sebagainya, tiba-tiba pasiennya jatuh, lemes, tidak bisa digerakkan separuh, berarti ngarahnya ke stroke perdarahan. Itu ya, itu taruh dari gejala. Jadi kalau stroke iskemik sering terjadi pada pasien yang bangun tidur ya, bangun tidur pasiennya tidak bisa gerak. Kalau pendarahan ketika aktivitas. Nah, itu kalau dari segi sosio ya dan anamnesis. Nah, barangkali di IGD perlu gitu ya. Nah, ini stroke iskemik atau infak disebabkan karena pembuluh darahnya buntu mendadak. Nah, ini ya saat tidur. Paling sering. Jadi pasiennya itu bangun-bangun sudah nggak bisa gerak. Gitu ya. Bahkan sampai pingsan atau penurunan kesadaran gitu. Terus ada gejala peningkatan TIA. Oh, gejala peringatan, sorry. Jadi stroke infarct itu dia bisa TIA tadi ya, transient ischemic attack. Transient ischemic attack itu dia kurang dari 24 jam. Jadi bangun tidur nggak bisa digerakkan. Setelah lebih dari 24 jam, dia bisa sembuh total. Gitu ya. Nah, itu adalah tanda-tanda TIA. Nah, kalau pasien yang mengalami TIA, transient ischemic attack, berarti dia harus waspada. Bisa terjadi serangan stroke susul. Ya. Sedangkan
perdarahan itu karena pembuluh darahnya pecah atau robek di pembuluh darah otak. Nah, lihat ini ya. Ada paling sering ketika aktivitas. Jadi ketika kamu jaga IGD, ya kan, ada pasien ini kelihatan stroke. Nah, kamu tanya, ini gimana? Apakah bangun tidur tidak sadar atau ketika aktivitas tiba-tiba jatuh? Gitu ya. Itu penting. Terus biasanya kalau stroke pendarahan ada peningkatan TIA ya. Itu tekanan intrakranial. Ya, ada peningkatan TIA. Tanda-tanda peningkatan TIA apa? Mual, muntah, Heeh. Bukan mual muntahnya, tapi apa? penurunan kesadaran. Iya, saya bilang kesadaran. Wah, muntah Ya, proyektil. proyektil. Nah, jadi dia tidak ada mual. Dia tiba-tiba muntah. Gitu ya. Oke, penurunan kesadaran, muntah proyektil, apalagi? Apa ya, Mas? Apa? Ini dia ada nyeri kepala hebat. Hebat. Pasien kan ditanya, Bu, sebelum kan pasien tidak sadar nih, tanya keluarganya, Bu, sebelum pasiennya tidak sadar, apakah mengeluhkan nyeri kepala? Nah, itu jadi ditanyakan ya, gitu. Kalau pasien mengeluhkan nyeri kepala, ya berarti sudah ada tanda peningkatan T. Nah, kalau ada peningkatan TIA, bahkan bisa sampai ke kejang. Tuh. Aku dulu pernah dapet di ini pasiennya sampai ke kejang, peningkatan TIA, kejang, di IGD. Baru paling sebulan yang lalu, gitu ya. Kejangnya itu nggak tanggung-tanggung. Sejam itu tak kasih anti kejang itu, pasiennya nggak berhenti buat kejang. Bayangkan ya, segak segopo apa dokter IGD-nya, pasiennya kejang terus, gitu. Ya, tuh. Pernah nemuin nggak di IGD RSI? Belum sih kalau kejang lama. Kejang lama belum, kejang bentar pernah, Pernah gitu. Dikasih apa? Pantitoin. dikasih apa ya waktu itu, Mas? Dia spam, pantitoin. Dia spam. Dia spam langsung berhenti. Eh, berhenti terus kejang lagi. Terus dia spam lagi. Nggak tahu dikasih apa terus. Hmm. Ya, biasanya main pantitoinnya. Gitu. Ya, jadi masuk algoritma ke kejang ya. Kalau dia spam 3 kali gak mempan, biasanya masuk loading pantitoin. Hmm. Tuh. Oke. Nah, itu ya tanda-tanda peningkatan T. Iya. Terus, nih kalau umpama patogenesis stroke iskemiknya, biasanya stroke iskemik itu kan bisa terjadi karena trombosis atau emboli. Kalau itu berarti dia menyebabkan oklusi, sumbatan pada pembuluh darah otak. Atau mungkin karena hiperviskositas, darahnya memang kan kental. Biasanya ya karena polisitemia. Ya, itu sehingga bisa iskemik yang akhirnya menyebabkan kematian sel otak. Terjadilah stroke iskemik. Nah, ini adalah area penumbranya. Ya. Oh. Nah, ini adalah gambarannya penumbra ya. Ketika ada sumbatan dan terjadi dalam 1 jam, maka kematian selnya itu sudah 1:1. Ya, jadi masih setengahnya. Nah, semakin lama terjadi iskemik, lama-lama ya mati semua selnya. Gitu ya. Gitu. Gambaran penumbuhannya. Jadi, ya kan, proses kematian sel karena iskemik yang pertama adalah karena iskemik. Iskemik kan berarti kan dia nggak ada darah yang masuk ya, kekurangan oksigen. Oksigen fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Sehingga
ATP-nya turun. Ya, oksigen tidak ada, energi tidak ada. Akhirnya apa? Terjadi depolarisasi. Ya, glutamatnya meningkat, NT-nya ya, sehingga dia menyebabkan terbentuklah radikal bebas. Selain itu, kalsium intraselnya meningkat. Ya, laktatnya juga meningkat. Karena laktat ini digunakan untuk apa? Menghasilkan energi. Cuman hasilnya dia bisa menyebabkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kalau terus-menerus dia bisa menyebabkan kematian. Ya, nah, terbentuklah penumbra ini. Jadi lama-lama selnya mati toh. Penumbra iku apa? Penumbra itu kayak sumbatan. Ya, Oh. jadi penumbra itu area yang masih bagus deh. Jadi dia selnya itu masih berfungsi sebagaimana semestinya. Dengan core ini yang hitam, ini adalah pusat iskemik daerah sumbatannya. Jadi kalau umpama area yang normal ini, penumbra yang normal ini, ya kan, tidak segera diselamatkan, otomatis iskemiknya semakin meluas. Jadi dia ngerogoti daerah sekitarnya, sehingga area penumbranya jadi hilang. Gitu. Ya, jadi penumbra itu sel yang normal. Ya, sel otak yang masih normal. Sedangkan kalau perdarahan paling sering karena ini ya struktural. Jadi ada malformasi pada pembuluh darah. Biasanya penyebabnya apa? Ini aneurisma ini paling sering. Ya, aneurisma ya kan atau AVN bisa ya. Atau yang paling sering ini faktor hemodinamik yaitu hipertensi yang tidak terkontrol. Faktor lainnya apa? Ya, kalau mau struktural mungkin bisa diseksi arterial, ya, trombosis vena. Jadi kalau hemostatik bisa hemofili karena penggunaan antikoagulan, trombositopenia, ini ya. Terus antiplatelet dan terapi trombolitik. Faktor lainnya mungkin bisa tumor cerebral, alkohol, ya kan, vaskulitis atau tuh. Ya, terus gejala awal. Nah, ini biasanya disertai kelemahan satu sisi ya, hemiplegi atau hemiparesia. Tuh, terus gangguan sensorik satu sisi juga ya. Gangguan bicara, pelo, ataxia atau vertigo juga bisa. Nyeri kepala, muntah, kejang, bahkan tidak sadar. Ini kalau umpama tanda-tanda TIA meningkat. Tuh. Ya, terus gangguan menelan itu juga bisa ya. Ada gejala awal yang sering dijumpai. Biasanya ya kan, kalau yang kena hemiparesis sisi kanan, berarti ke otaknya yang kena yang mana? Kiri. Yang kiri yang menyilam. Kalau yang kiri berarti otak kanan yang mengalami. Betul. Ya, jadi langkah diagnosis yang pertama ya. Jadi kita lihat apakah ada defisit neurologis atau tidak tadi ya. Kita cek apakah ada hemiparese, hemiplegia, sensoriknya gimana, motoriknya bagaimana. Yang kedua, kita harus membedakan kira-kira ini penyebabnya non-vaskuler atau vaskuler. Kalau non-vaskuler berarti kemungkinan tuh tumor, trauma, ya atau infeksi. Kalau vaskuler berarti dua ya, antara iskemik atau perdarahan. Nah, setelah kita tahu nih penyebabnya non-vaskuler atau vaskuler, baru kita mencari apakah ada kelainan vaskuler yang mendasar. Baru kita lakukan apa? CT scan. CT scan, kita lihat ya,
besar dan letak lesinya di mana. Nah, ini gambaran klinis ya dari masing-masing stroke ya. Yang ini yang stroke iskemik, ini yang pada trombotik dan emboli biasanya sama ya terjadi ketika istirahat karena dia sama-sama iskemik. Trombotik penyebabnya paling sering karena darah tinggi. Ya, jadi pasiennya punya faktor resiko darah tinggi dan diabetes. Itu paling sering. Tensinya tiba-tiba tinggi 200 ke atas, akhirnya terjadi stroke. Ya, sedangkan kalau emboli, ya kan, biasanya karena apa? Ini yang sering AF, atrial fibrilasi, karena dia membentuk clotting tadi yang awal. Ya, makanya AF atau mungkin kelainan katup jantung. Katup jantung pun sama ya, dia bisa membentuk clotting. Terus yang ketiga, ini adalah yang 34 adalah perdarahan. Kalau perdarahan pasti ketika aktivitas. Oke, ketika aktivitas. Faktor resikonya apa? Sama, yaitu darah tinggi biasanya. Darah tinggi sehingga dia menyebabkan aneurisma. Tuh. Bedanya cuma di rangsang meningea. Ya, ketika rangsang meningealnya negatif, berarti curiga IC, intrakranial hemorrhage. Tapi ketika kita rangsang meningeal positif, berarti kita curiga apa? SA, subarachnoid hemorrhage. Itu ya. Nah, itu clue cara membedakan. Nah, ini adalah gejala tanda-tanda TIK tadi. Nyeri kepala hebat, sudah kita bahas ya. Muntah proyektil, vertigo, kejang, dan penurunan kesadaran. Itu dari gejala. Kalau dari pemeriksaan fisik, ini perlu diingat, penting ini ya, ada yang namanya trias-casing. Trias-casing itu apa saja? Hipertensi, bradikadi, dan bradipnea. Ketika ada tiga ini, trias-casing ini, berarti pasiennya memang ada peningkatan TIK. Ya, hipertensi, bradikadi, dan bradipnea. Tuh. Kalau pada mata didapatkan papil edemnya, cuman kalau papil edem kan perlu yang namanya alat gitu ya, fonoskopi itu ya. Tuh. Oftalmol eh, yang buat mata cek mata dalam jadi oftalmoskopi itu ya. Iya, benar, Mas. Tuh, jadi perlu itu jadi jarang sekali kita lakukan. Jadi minimal gejala tiga tadi ya, nyeri kepala, muntah proyektil, kejang, dan penurunan kesadaran. Nah, dari situ aja kita tahu. Apalagi dengan TTV-nya ya, tanda-tanda vitalnya. Kalau ada trias casing, pasti ada peningkatan T3 yang ditandai dengan hipertensi, bradikadi, dan bradipnea. Bradipnea berarti berapa? RR-nya. Lebih dari 20. Bradipnea Oh, kurang dari 20. kurang dari 12. 12. RR normal kan 12 sampai 12 sampai 20. 20. Lek bradipnea kurang dari 12. Hmm. Bradikardi Kurang dari 60. ya kurang dari 60. Hipertensi di atas 140 ya. Tuh. Nah, ini wajib ain hafal. Pasti ditanyain entah itu ketika ujian atau MR ya. Ada yang namanya
Sirirat score. Jadi untuk memastikan lagi, ya, jadi ada Sirirat Korea. Tuh. Nah, Sirirat score, ya kan? Ini ada beberapa kriterianya. Jadi Sirirat score ini fungsinya adalah untuk membedakannya kira-kira nih ada struknya jenisnya iskemik atau pada. Tuh. Yang pertama DK. DK adalah kesadaran. Jadi kita lihat GCS pasiennya. Pasiennya datang itu sadar atau tidak. Kalau sadar, berarti poinnya. Kalau mengantuk, berarti apa? Somnolen, ya, stupor. Nah, itu kan GCS-nya masih bagus. Lumayan ya. Mungkin 2, 3, 4 gitu ya GCS-nya. Atau mungkin 3, 2, 4. Nah, itu masih mengantuk atau stupor. Itu poinnya satu. Tapi kalau datang DCS-nya sudah 211, nggak sadar itu, 113. Nah, itu berarti dia sudah koma, semi koma atau koma. Jadi skornya ya, tuh. Kemudian dilihat muntah tidak. Nah, ini kita cek tanda-tanda peningkatan TI. Kalau pasiennya ada riwayat muntah, entah itu dalam perjalanan atau ketika di rumah sebelum penurunan kesadaran, tetap poinnya sah. Kalau memang tidak ada muntah, poinnya ya. Kemudian yang ketiga, dilihat ada nyeri kepala atau tidak. Kalau ada nyeri kepala, poinnya satu. Kalau tidak, poinnya ya. Terus dilihat tekanan diastoliknya. Nah, 0,1 dikali berapa tekanan diastoliknya? Dikurangi 3 kali aterum. Aterum itu apa? Dilihat riwayat penyakit pasien. Apakah punya diabetes? Punya angina enggak? Riwayat jantung enggak? Ya, penyakit pembuluh darah perifer atau kalau ada poinnya sah. Terus dikurangi konstantanya ini wajib AIN 2. Ketika hasilnya itu adalah kurang dari min 1 ke bawah, berarti dia curiga stroke is. Ketika hasilnya lebih dari 1+1, berarti curiga pada. Ya, kalau di antara min 1 dan 1 Mas hasilnya 0, bagaimana? Kalau hasilnya 0, wajib dilakukan CT scan. Ya, kita lakukan CT scan untuk memastikannya apakah ini iskemik atau berdarah. Nah, Sirila skor ini wajib hafal ya. Sering ditanyakan dokter Diah tahu ini ketika MR. Ya, semua Iya, Mas. wajib hafal. Ujian pun wajib ngapalin ini ya. Jadi 2,5 kali kesadarannya, kemudian ditambah 2 kali ada muntah atau tidak, ditambah 2 kali nyeri kepala atau tidak, ditambah 0,1 kali diastoliknya berapa, dikurang 3 kali atero, dikurangi 12. Nih. Ya, wajib. Sehingga untuk mendiagnosis stroke ya kan anamnesis ya kan penting itu ya anamnesis ya. 80% stroke dari anamnesis saja sudah apalagi dengan pemeriksaan fisik dan jangan lupa pemeriksaan neurologis. Ya, gitu. Pemeriksaan neurologis apa? MMT biasanya disuruh ngecek ya kekuatan ototnya. Nah, biasanya ini pareso ya. Kemudian sensoriknya biasanya menurunkan dada massa. Terus nervus cranialisnya mulai dari 1 sampai 12 wajib di.
Oke, kemudian EKG. Jadi perlu EKG juga ya, karena terkadang penyebab dari stroke adalah kelainan jantung. Ya, salah satunya AF tadi. Foto torak. Labnya bisa DL, GDA, SE, ya. PTA, PTT boleh, marker iskemik kardiak, barangkali ada curiga ada serangan jantung juga, ya. Gitu. Terus kalau pencitraan, ya kan, kalau CT scan, good standar, kalau stroke, good standarnya adalah CT scan. Di stroke, good standarnya adalah CT scan non kontras. Ingat ya, non kontras. Di good standard stroke, CT scan non kontras. Jadi kalau umpama tidak ada CT scan di rumah sakitnya, seperti di rumah sakitku sekarang, aku selalu pakai apa? Sirirat score. Untuk mengira-ngira apakah pasiennya ini stroke perdarahan atau ischemia. Ya, oke. Sebelum kita bahas manajemen, ada pertanyaan tentang stroke? Eh, tadi kan di faktor risiko tuh ada karena penggunaan antiplateletnya, Mas. Hmm. Terus kalau aku ikut polinya dokter Nurlisa tuh yang apa orang pasien stroke tuh biasanya dikasih antiplatelet obatnya, Mas. Terus Iya, gimana? betul. Ya, biasanya jadi antiplatelet ini memang diberikan pada pasien stroke. Ya, kenapa fungsi antiplatelet terutama pada pasien dengan stroke iskemik adalah untuk mencegah apa? Terbentuknya trombus kembali. Gitu ya. Karena antiplatelet ini kan dia mengencerkan darah ya, gitu. Jadi dia ada efek pengencer darahnya juga. Nah, antiplatelet ini boleh diberikan ya kan kalau hemodinamiknya stabil gitu. Ya. Tetapi Hmm. kalau faktor risiko hemostatik ini artinya apa? Dari awal hemodinamik pasiennya itu tidak stabil. Jadi kalau umpama tidak stabil beresiko bleeding. Kalau beresiko bleeding, tidak boleh diberikan antiplatelet. Ya, Gitu. Ya, Mas. ya kayak gitu. Tapi kalau tidak ada resiko hemodinamik, ya kan, boleh diberikan antiplatelet. Karena memang itu adalah terapinya untuk pasien stroke yang iskemik. Apakah menjawab? Iya, Mas. Oke. Kasih. Oke, ya. Oke, manajemen stroke akut. Jadi stroke akut ini terbagi 4 ya. Terapi umum dan spesifik, terapi penyulit, medik dan neurologik, prevensi sekunder sejak dini dan rehabilitasi. Tuh. Nah, terapi umum. Nah, ini ada 6. Nah, 6B ini wajib dituliskan di MR ya. Jadi ada breath-nya, nafas. Di RR-nya berapa? Saturasi oksigennya berapa? Ya, apakah menggunakan bantuan oksigen atau tidak? Terus B yang kedua adalah blood. Blood ini adalah tensinya. Terus gula darahnya berapa? Yang ketiga ada brain. Ya, jadi brain ini apakah ada penurunan kesadaran? Jadi apa yang ditulis di brain? GCS. Ya, di GCS pasiennya berapa? Ada kejang atau tidak? Apakah ada tanda-tanda peningkatan TIK? Ya. Terus yang keempat adalah bowel. Bowel berarti apa? Pencernaan kan? Nah, kita lihat nutrisinya apa? Terpasang NGT atau tidak? Ya, kadang pasien stroke kan dipasang NGT ya.
untuk diberikan nutrisi. Ya, NGT itu masuk terus pasiennya BAB terakhir kapan ditanya? Ya, karena ada faktor risiko konstipasi. Terus ada perdarahan GI tract atau yang terakhir, yang kelima adalah bladder. Ya, kencingnya. Ya, berarti apa? Terpasang kateter. Kalau memang pasiennya nggak bisa pakai pampers. Ya, pasang kateter. Kateter ini digunakan untuk elektrolit imbalance ya. Jadi kalau balance cairan, sorry, untuk balance cairan. Jadi kita menghitung yang masuk dan yang ke. Oh. Terus yang terakhir adalah bone dan body. Ini biasanya kita lihat imobilitasnya, apakah ada luka atau dekubitus atau tidak. Tuh. Terapi khususnya apa? Kalau stroke iskemik, ya kan, terapi khususnya adalah reperfusi. Reperfusinya apa? Ya kan? Tujuannya adalah memperbaiki pasokan darah. Jadi menjebol trombusnya. Jadi kita pakai trombolitik. Ya, trombolit yang sering dipakai apa? RT4 atau alteplase. Ya, dosisnya ini ya 0,6 sampai 0,9 KGBB maksimal 90 ml. Kita berikan selama 3 sampai 4,5 jam. Ya, gitu. Jadi awalnya dikasih bolus dulu, sisanya lewat infus. Jadi di drip lewat infus. Itu adalah terapi reperfusi. Cuman kalau terapi reperfusi ingat ya ada aturannya. Karena terapi trombolitik ini beresiko bleeding juga. Ya, karena dia kan pakai trombolitik. Tuh. Terus terapi neuroproteksi, ya kan? Neuroproteksi ini untuk melindungi area penumbra tadi supaya selnya tetap bagus, yang melindungi saraf dari kematian sel. Obat yang sering dipakai apa? Nah ini sitikolin, piracetam, megabal. Nah, pernah dengar toh? Ya, obat stroke kan itu ya. Iya, Mas. Nah. Kalau diaresi pakai apa? Pakai yang apa ya? Loh, kamu yang jaga aku. Aku kalau stroke pasiennya dokter Nurlisa tuh jarang stroke, Mas, paling 1, 2 doang. Yang banyak tuh LBP. Terus dokter Nurlisa tuh sering nyuruh kami tuh belajar LBP-nya doang. Soalnya beliau tuh paling suka LBP gitu loh. Oh, Jadi makanya kayak nggak tahu tentang stroke. loh, wajib tahu ini sering diujikan ini. Ya, sering kasus juga di IGD. Ya makanya. Betul ya. Jadi ya, Mana ujian kan nggak sama dokter Nurlisa kan pasti di makanya kan wajib tahu kelas. untuk stroke ya. Nah, membran yaitu sitikolin dan piracetam. Oh, ya. Nah, ini kalau PIS ya. Jadi, ya kan? Kita lihat nih, ada beberapa kasus di sini. Kelompok pertama, ada defisit neurologis berat. Ya, GCS menurun. Ada tanda peningkatan dan kompresi batang otak. Ya, nah, CT scan-nya ternyata lebih dari 65 mili. Ya, berarti kita sarankan apa? Kalau umpama ada ICH yang sebesar ini. Berarti kita sarankan apa? Bedah. Ya, jadi kriteria dilakukan operasi pada stroke adalah apa? Ketika Ketika perdarahannya darahnya luas. luas itu berapa minimal? eh Lebih dari empat Lebih puluh dari cc 30 mili. mili. Oh iya. Ya, jadi kalau lebih dari 30 mili diameternya, ya kan, sudah diajari kan ngitungnya? Ya, Enggak.
Loh, nggak diajari sama dokter dia. Enggak. Itu ada slice-nya, Dek. Gitu. Bentar. Aku agak lupa soalnya di rumah sakitku nggak ada CT scan, jadi nggak pernah ngitung. Oh, Ya, dulu aku diajari dokter dia kok pendarahan CT scan. Jadi berapa kali berapa gitu. Nah, nih. Ya, jadi cara ngitungnya adalah panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar dari CT scan perdarahan yang terbesar. Ya, ingat ya, yang terbesar. Kan potongannya udah banyak tuh, ya kan, CT scan. mm-mm. Nah, cari perdarahan yang terbesar di potongan mana, kamu hitung panjang kali lebarnya. Ya, setelah itu, ya kan, dikalikan jumlah irisan yang ada perdarahannya. Jadi kan ini kan ada besar, Mm-mm. kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, hilang, gitu kan ya? Ya toh? Ya. Nah, itu dikalikan itu. Ya. Oh, Tuh. Nah, terus kamu lihat setiap CT scan itu ada perbedaan slice. Ya kan? Ada yang slice-nya 1 cm, ada yang slice-nya 0,5 cm. Gitu kan? Kamu mm-mm. catat ya ini ya. Nah, kalau slice-nya menggunakan 1 cm, berarti dibagi 2. Ini panjang kali lebar kali jumlah irisan yang ada perdarahannya. Kalau 4 ya kali 4. Dibagi Dua. 2. Kalau slice-nya ya kan 1 cm. ukuran CT scan-nya 1 cm. Iya, 1 cm. Ya, tapi kalau slice-nya motong kepalanya ini jaraknya 0,5 cm, ya kan? Berarti kan lebih kecil tuh. Berarti Iya, dibagi 4, 4. gitu ya. Mm. Nah, itu penting. Karena untuk menentukan berapa cc perdarahannya. Kalau lebih dari 30 cc, ya kan? Atau 30 mili, ya kan? Boleh dikonsulkan bedah saraf kalau pasiennya menghendaki operasi. Gitu. Ya. Tapi kalau perdarahannya kecil, kurang dari 30 mili, ya kan? Berarti cukup medikamentosa. Karena kalau kurang dari 30 mili, pasti atau jarang terjadi peningkatan TI. Oke. Atau bahkan sampai kompresi batang. Gitu ya. Makanya kalau lebih dari 30 cc kebanyakan terjadi apa? Peningkatan T3. Makanya disarankan kalau lebih dari 30 mili ya kan itu ranahnya bedah saraf. Di pasiennya banyak kita sarankan untuk operasi. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Belum, Mas. Belum ya. Jadi itu cara menghitung mili. Nah, dari panjang lebar biasanya itu sudah dituliskan sama apa radiolognya kok, Dik. Biasanya kan ada yang diukur panjang sama lebar. Langsung sama radiologinya. Jadi kita tinggal lihat kira-kira berapa mili sama berapa mili kita kalikan gitu aja. Ya, gitu. Oke. Terapi khusus pada PSA, perdarahan subarachnoid ya. Nah, untuk mencegah perdarahan ulang, kita boleh pakai antifibrinolytik, kita boleh pakai asam tranexamat ya, 3 kali sehari biasanya.
bisa pakai mencegah vasospasme, bisa pakai nimodipin. Bedah juga bisa ya, kalau memang perdarahannya banyak. Penyulitnya apa? Nah, kan bisa hidrosefalus atau bahkan kejang. Ya. Tuh. Nah, kalau penyulit neurologik bisa edema cerebri, peningkatan TIK, kejang atau transformasi perdarahan, perdarahannya tambah luas. Tuh. Ya. Di komplikasi stroke salah satunya ini ya, edema cerebri. Ya, selain itu kalau ICH komplikasinya bisa kemana? IVH, intraventricular hemorrhage. Nah, ketika ada edema cerebri atau peningkatan TIK, ya kan? Apa yang kita lakukan? Posisi kepala kita head up kan 20 sampai 30%. Perventilasi ya kan oksigennya dimaksimalkan ya pakai NRM 15 lpm, kita berikan manitol. Manitol ini untuk menurunkan tekanan intrakranial. Manitol 20% ya kan, 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kita IV kurang lebih selama 20 menit. Dilanjut 0,25 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan setiap 4 sampai 6 jam. Oke ya, baru kita lakukan dekompresi. Nah, oke, itu adalah materi tentang stroke. Ada pertanyaan? Hmm. Terus perbedaan yang paling apa ya? Paling utama gitu dari hemorrhage sama Iskemik. ischemic itu cuman yang timbul saat istirahat sama itu doang ya. Iya, sama TIK deh. Aktivitas. Kalau tidak ada TIK, rata-rata iskemik. Oh iya iya. Ya, ya makanya kita kan ngitung Sirirat score. Kalau Mm-mm. kamu lihat, ya kan, TIK kan salah satunya muntah, nyeri kepala ya. Berarti kan Iya. poinnya 0 ya. Kalau kamu hitung nih 0, 0, rata-rata kan pasti hasilnya minus 1 ke bawah. Berarti kan kalahnya ke is. Ischemic. Tapi kalau dia sudah ada muntah, nyeri kepala, penurunan kesadaran, pasti hemorrhage. Hasilnya pasti lebih dari +1 itu. Kalau misal penurunan kesadarannya pas di rumah gitu, itu tetap dimasukin nilainya. Ya tetap. Sampai Oh IGD kan tetap gak sadar toh. iya sih, iya iya iya. Nah, meskipun di rumah kan sampai IGD kan gak sadar. Kita cek Hmm. GCS ya. GCS-nya dulu ya, oke. Iya tetap. Kita lihat GCS-nya dulu. Like GCS-nya sadar, pasiennya melek, bisa ngomong tapi pelo. Bagus kan? Berarti Oh, ya, cuman pas ini nggak sadar, gitu ya, gitu. Kita rasa nyeri baru melek, gitu kan. Terus habis itu ditanyain, mengerang tok, ya. Nah, disuruh angkat tangan nih, nggak ngangkat tangan nih. Kita rasa nyeri tangannya ditamplek. Nah, itu kan berarti mengarah ke somnolen, gitu. Ya, biasanya semi koma atau koma itu kalau GCS-nya kurang dari 6 deh. mm-mm. Ya, jadi kalau GCS kurang dari 6 itu masuk semi koma atau koma. Tapi kalau GCS-nya 7 sampai 12 ya, 7 sampai 12 atau ada yang mengatakan 13 itu masuk mengantuk, somnolen atau stupor. Oh, Kalau aku biasanya pakai yang 12. Ya. Nah, jadi kalau pasiennya masih sadar 13 sampai 15, nah itu pasiennya masih sadar. Karena kan pasien pelo, kan ngomongnya kan nggak jelas ya. Gitu. mm-mm. Jadi kan, mama pasiennya pelo, dia tahu apa yang kita maksud, tapi cuman nggak bisa ngomong cuman eh eh masa ya kita kasih 3, kan nggak mungkin kan dua. Mama
Berarti kan gajinya berapa? 4, 2, 6. Berarti total berapa? 12. Gitu ya. Mm-mm. Oke, Oke, Mas. ada pertanyaan lagi? Belum, Mas. Belum. Aman ya? Ya, paling nanti pas lihat rekaman nanti ngechat sampean paling. Iya nggak apa-apa. Chat aja. Aku di sini di IGD ku sini Lamongan. Aku kan kerja di Lamongan ya. Itu Oh, sawering deh dapat pasien stroke. Dapat pasien stroke itu sawering. Peningkatan TIK itu sawering. Sampai wis aku pernah dapat pasien kejang itu sampai nggak bisa tidur aku malam. Kejang 3 jam kejang deh. Bayangkan 3 jam kejang itu. kasihan ya. Iya kasihan pasiennya. Dokter ya gak iso turu, pasien ya apa maneh kesiksa kejang terus. Keluarga nih nangis. Ay, ya apa ini dok kejang lagi? Jadi kejang berhenti, obat anti kejang kan masih sudah masuk. Kejang lagi. Nah, yang bingung dokter ya. Ngono kan? Terus nebu obat kejang tapi kejang ae diapakno iki gitu kan. Terus akhirnya, Mas, Akhirnya bisa meninggal. berhenti. Akhirnya meninggal. Oh, meninggal. Innalillahi wa inna. Pasiennya meninggal deh. Jadi aku jaga pasien kan datang jam 1 pagi ya. Jadi Hmm, sampai subuh itu kejang, bayangin deh. Ya cuman nggak kejang terus-terusan enggak. Jadi kejang gitu ya, berhenti. Kejang 30 menit, 45 menit, berhenti. Berhentinya itu enggak lama, setengah jam kembali, kejang lagi. yang lagi. Gitu, gitu terus. Karena TIK-nya sudah, bleeding-nya sudah banyak di otaknya. Gitu. Nah, rumah sakitku enggak ada CT scan. Kasihan. Bingung kan, ngitung perdarahannya berapa. Nah, terus ruang operasinya juga tidak selengkap RSI. Gitu kan. Hmm, Mau mau dilakukan trepanasi bedah saraf itu tidak memungkinkan di rumah sakit itu. Gitu. Jadi harus dirujuk ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan RSML yang lebih besar. Nah, pas dirujuk, udah ACC kan rujuk kan, nyampe di IGD sana itu apnu oh, yang kasihan. meninggal. Gitu. Jadi sering. Jadi kalau mau tanya-tanya ya silahkan ya. Gitu. Terus kalau ujian juga jangan lupa pemeriksaan neurologis. Wajib apa? Wajib dilakukan. Kan. Oke. Kalau Apa dulu? pemeriksaan neurologisnya stroke ini ya sensorik, motorik, Nah, sensorik, motorik, dan nervus crani. nervus kranial ya, Mas. Apa? Boleh Oke, kamu tambah refleks patologis? Boleh. Ya. oke, Mas. Nervus cranialis, apa dulu? Hafal, gak hafal seneni dokter Nurlisa. Kan, apa ini coba? Apa sih? Ayo. Eh, olfaktori, optikus, Ah, oculomotorius, oke. trochlearis, Heeh. abdusen, trigeminus, Eh, facialis, dosen itu. trigeminus, abdusen, Nah, facialis, oke, vestibulocochlearis, oke. glossopharyngeus, Hmm, vagus accessorius, hipoglossus. oke. Wah, sampai kuali ya. Nah, pemisahnya apa? Hafal. Aman ya. Gitu ya wes. Ada pertanyaan lagi mungkin? Belum sih Mas, paling engkau bengi. Oke. Ya, kalau mau ada pertanyaan silahkan ya, Dek. Ya, via chat Oke dulu. Mas. Ya. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa tak sampaikan ya. Iya Mas, makasih. Nah, lanjut jaganya, semangat jaganya. Semoga tiba-tiba dapat pasien terus. Nggak mau.